Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Madeline Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan di malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan terakhir dari seri kita Wanita Sehat. Topik yang menarik akan kita bahas bersama yaitu kesehatan mental wanita. Perempuan hampir 2 kali lebih mungkin didiagnosis depresi dibanding dengan pria. Seiring bertambahnya usia, tanggung jawab wanita pun bukannya berkurang, tapi justru sebaliknya. Tanggung jawab menjaga diri, anak, bahkan mengurus dan mengatur rumah tangga, semuanya itu tentunya membuat wanita rentan terhadap stres. Untuk itu, kesehatan mental wanita jangan diabaikan. Itulah alasan kita juga menghadirkan secara virtual pada saat ini dokter yang dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan mental wanita. Beliau adalah Dr. Grace Wheeler. Dr. Grace menamatkan diri sebagai dokter dari Universitas Samratulangi pada tahun 2005 silam. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di klinik Advent Manado pada tahun 2005 hingga 2007. Dan juga di Puskesmas Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut dari 2007 hingga 2017. Dan sejak 2017 hingga saat ini, Dr. Grace sedang mengabdi di Umumi Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Grace Wheeler. Dr. Grace, apa kabarnya dokter? Puji Tuhan, baik-baik. Amin. Sangat baik. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini dokter? Seperti biasa, sehari-hari saya berpraktek di rumah dan merawat 2 orang anak. Jadi seperti biasa memang sibuk ya dokter ya, tetapi terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah diberikan untuk menjadi narasumber kami di malam hari ini dokter. Tuhan memberkati. Baik, kita akan membuka diskusi kita di malam hari ini, tentunya kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena tuntunanmu saja kami dapat tiba pada saat ini dengan segala sehat. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kiranya ya Tuhan Engkau menjadi bagian kami dalam program live ini, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengambil segala sesuatu yang dapat kami butuhkan, agar kami dapat menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, khususnya bagi para wanita yang sedang mendengarkan, berikanlah mereka kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka dapat mencegah penyakit-penyakit mental yang akan kita bahas bersama. Ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan narasumber kami Dr. Grace Wheeler yang saat ini sudah bersama dengan kami dan siap memberikan pengetahuan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, apapun yang sudah dia siapkan dapat dibawakan, dapat disampaikan dengan jelas dan baik. Tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada malam hari ini kami serahkan seluruh rangkaian program kami live ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan break sejenak dokter. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity.
langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Grace Wilar. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini, kesehatan mental wanita ya dokter. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan terlebih dahulu untuk mengawali diskusi kita di malam hari ini? Kami persilakan dokter. Terima kasih. Malam hari ini saya rindu untuk membahas tentang memelihara kesehatan mental wanita. Mengapa? Karena seperti ada ungkapan mengatakan bahwa happy mommy, happy family. Kalau seorang ibu berbahagia, maka keluarganya juga akan ikut berbahagia. Di sisi lain, seorang ibu juga sangat menentukan kedewasaan, kemampuan mental, bahkan keselamatan anak-anaknya. Dalam artian keselamatan secara fisik di dunia maupun keselamatannya untuk kekekalan. Itulah sebabnya seorang ibu wajib memiliki kondisi mental yang betul-betul prima dalam mengelola keluarganya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam melakukan tugasnya. Karena biasanya seorang ibu multitasking. Tidak seperti bapak yang kalau di kantor ya di kantor. Tapi ibu, sehebat apapun dia, setinggi apapun pendidikannya, dia tetap harus berada di dapur, kemudian harus mengurus anak-anaknya, dan harus melakukan banyak kewajiban-kewajiban sosial lainnya. Jadi bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami oleh ibu. Itulah sebabnya saya senang untuk membagikan tentang bagaimana memelihara kesehatan mental wanita. Oke, malam ini saya ingin melanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana memelihara kesehatan mental wanita. Pertama dulu mungkin kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Bagaimana seseorang dapat dikategorikan Anda sehat secara mental, jiwa Anda sehat. Nah, menurut definisi WHO bahwa kesehatan mental atau jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi ini dari definisi ini kita bisa melihat orang yang sehat secara mental itu apabila dia bisa mengatasi tekanan hidupnya, kemudian dia bisa bekerja produktif, jadi dia bisa melakukan tugas kewajibannya, kemudian dia mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kalau terjadi masalah di dalam aspek-aspek ini, tentunya menunjukkan bahwa seseorang tidak sehat sepenuhnya dalam hal mental atau jiwanya. Nah, dalam penelitian dinyatakan bahwa untuk masalah-masalah mental tertentu, maka wanita lebih beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Dari penelitian Health United Kingdom, 47% wanita lebih cenderung mengalami gangguan mental dibandingkan pria yang hanya 36%. Kemudian dari Harvard Health Publishing, menunjukkan bahwa wanita lebih cenderung mengalami depresi 2 kali lipat dibandingkan pria. Dan dalam Scientific Health Journal dikatakan bahwa wanita hamil 70% mengalami depresi, mungkin dari ringan sampai sedang, sampai berat. Nah, itulah sebabnya mengapa wanita penting sekali untuk diasuh mentalnya ya. Kemudian mengapa juga wanita rentan mengalami gangguan jiwa, teristimewa di daerah-daerah di negara kita ya, di negara berkembang. Karena di sini masih terdapat budaya di mana pengasuhan anak sangat terletak pada wanita, sangat tergantung pada wanita. Kemudian perempuan bergantung sekali secara ekonomi pada pria, sehingga karena pria yang menafkahi keluarganya, kadang-kala perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan apabila tidak ada yang
menafkahi dia. Terus di lain pihak, perempuan juga sering mengalami kekerasan, cenderung menjadi objek dari kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual, sehingga pada wanita gampang mengalami post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Belum lagi ada stigma masyarakat yang mendiskriminasi perempuan, bahwa perempuan pihak yang lebih lemah, lebih dituntut dalam norma kesopanan. Perempuan harus dituntut menggunakan baju tertutup, harus dituntut untuk berlaku jauh lebih sopan, dan tuntutan standar kecantikan. Nah, ini sangat mempengaruhi orang muda ya, karena 80% perempuan pernah mengalami gangguan makan atau eating disorder karena diet yang berlebihan. Biasanya memang pada orang muda hal ini terjadi akibat tuntutan zaman, tuntutan harus langsing. Sehingga banyak sekali wanita muda yang mengalami gangguan makan atau eating disorder yang namanya anoreksia nervosa ataupun bulimia. Kemudian belum lagi perempuan memiliki masalah hormonal, di mana terjadi perubahan hormon sebelum menstruasi, terus pada saat kehamilan, terus pada saat melahirkan, sesudah melahirkan, maka Anda bisa bayangkan akan ada banyak masalah yang dialami oleh karena ketidakseimbangan hormon akan menghasilkan perubahan mood atau perubahan perasaan yang berubah-ubah. Itulah sebabnya ada yang namanya premenstrual syndrome pada wanita muda. Kemudian ada yang namanya depresi pada kehamilan. Saat ini lagi tren orang-orang hamil mengalami depresi. Kemudian ada yang namanya baby blues setelah melahirkan. Banyak wanita yang mengalami gangguan mental, bahkan sampai mengabaikan anak-anaknya. Mungkin bahasan ini pernah dibahas di pembahasan sebelumnya, jadi banyak yang kalau mengikuti live secara periodik pasti Anda sudah mengetahui. Nah, apa jenis-jenis gangguan mental yang mungkin dialami oleh seseorang, teristimewa wanita? Dalam riset kesehatan dasar tahun 2018, mereka mengurutkan ada 10 gangguan mental yang sering dialami oleh orang Indonesia. Ya, penelitian ini dilakukan di Indonesia. Jadi pertama adalah depressive disorder atau depresi. Biasa orang bilang, ya depresi loh. Jadi depresi ini merupakan gangguan nomor 1 dengan angka kejadian paling tinggi, dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa paling sering terjadi pada wanita. Kemudian ada gangguan cemas atau anxiety disorder. Dan gangguan cemas ini juga menyerang banyak orang dan pada wanita sering mengalami ini. Terus ada di urutan ketiga ada schizophrenia atau yang biasanya orang bilang gangguan jiwa atau betul-betul kegilaan. Jadi yang biasa berjalan di jalan-jalan, meronta, tidak sadar dan sebagainya, melakukan misalnya bertelanjang, melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari norma sosial, itu biasanya orang-orang yang schizophrenia. Mereka kadang-kali tidak menyadari bahwa dirinya gangguan jiwa. Terus ada gangguan mental lain, misalnya fobia, antisosial, dan beberapa gangguan mental lainnya. Itu urutan 4. Fobia itu rasa takut yang berlebihan terhadap hal-hal tertentu. Terus ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini gangguan di mana orang sangat gampang berubah moodnya dari depresif atau dia merasa sangat tertekan, menutup diri, dan bisa menjadi maniakal atau dia meronta-ronta betul-betul merusak, marah yang berlebihan, marah dalam skala besar, dan bisa berganti-ganti dalam satu waktu. Jadi itu orang-orang yang mengalami demikian itu gangguan bipolar namanya. Terus ada conduct disorder atau biasanya dikenal dengan kenakalan berlebihan pada anak. Nah, ini akan dibahas mungkin
baik dibahas pada pembahasan tentang topik mental anak ya. Kemudian ada autisma. Banyak orang yang sudah mengenal itu autism spectrum. Jadi ada macam-macam jenis autisma. Terus ada tadi yang saya sudah katakan gangguan makan. Itu urutan 7. Di Indonesia urutan 7 gangguan makan atau eating disorder. Ini juga paling sering terjadi pada wanita. Dan intellectual disability. Betul-betul orang sini sering sebutkan cacat mental. Jadi betul-betul pemikirannya di bawah dari pemikiran orang pada umumnya. Kemudian ada yang namanya attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Nah, ini biasanya dikenal sebagai anak-anak hiperaktif. Orang bilang, wah anak-anak hiperaktif, gangguan ADHD. Ini mungkin akan dibahas nanti kalau ada pembahasan soal mental anak ya. Jadi ada 10 gangguan yang sering terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan mental. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan gangguan mental? Biasanya orang bilang, oh hidup ini terlalu penuh tekanan. Nah, atau tekanan mental yang bisa dikatakan juga dikenal dengan stresor. Tekanan kehidupan, ada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah tekanan teman sebaya, terus orang yang sakit, dan ada banyak masalah hidup lainnya. Terus ini yang kedua, bahwa yang mempengaruhi terjadinya gangguan mental adalah faktor genetik. Jadi kalau Anda punya keluarga dengan gangguan mental, apalagi keluarga dekat, orang tua, oma, opa, paman, bibi, nah biasanya orang itu akan memiliki defek gen. Jadi defek gen ini akan mudah mewariskan masalah gangguan mental. Jadi dia rentan untuk mengalami gangguan mental pada orang dengan riwayat keluarga gangguan mental. Kemudian riwayat trauma. Jadi kalau ada pernah korban kekerasan, pelecehan, terus trauma ada kematian, anggota keluarga juga beresiko untuk mengalami gangguan mental. Terus riwayat kegagalan, gagal dalam pendidikan, gagal pacaran, gagal pernikahan, gagal bisnis, gagal pekerjaan. Nah, kekurangan gizi juga mempengaruhi masalah mental ya. Dan penggunaan alkohol dan obat-obatan. Ada peneliti, yaitu Thomas Holmes dan Richard Rahe. Mereka meneliti selama 20 tahun dan membuat satu yang namanya satuan perubahan hidup. Bahwa perubahan hidup itu dapat menghasilkan stresor atau tekanan kehidupan. Dan mereka memberi skor pada perubahan kehidupan yang bisa dialami. Pasangan meninggal dunia, itu mereka beri skor 100. Jadi Anda bisa meneliti atau menilai berapa tekanan hidup yang Anda punya dari skor Holmes dan Rahe ini. Pasangan meninggal dunia 100, bercerai 73, Anda bisa melihat di slide. Ada. Kemudian pisah rumah dengan suami atau istri, masuk penjara itu skornya 63, kematian salah seorang anggota keluarga itu 63, cedera penyakit skornya 53, kemudian menikah skornya 50, dipecat dari pekerjaan skornya 47, rujuk dengan suami 45, pensiun memberi beban juga pada seseorang, dia akan diberi skor 45, salah satu anggota keluarga sakit skornya 44, nah hamil skor satuan perubahan hidupnya 40, kemudian ada gangguan seksual 39, anggota keluarga bertambah itu skornya 39, penyesuaian keuangan skornya 39, status ekonomi berubah 38, kematian seorang sahabat dekat 37, kemudian pindah kerja, ganti profesi. Nah, ini nomor 19. Seorang kalau dia pindah kerja, dia ganti profesi, maka dia akan beresiko stres juga, 36. Kemudian nomor 19, kalau dia cekcok dalam rumah tangga, skornya 35.
Terus kalau punya beban utang yang besar ya, yang cukup besar, skornya 31, kemudian ada penyitaan akibat hutang, skornya 30, perubahan tanggung jawab dalam pekerjaan, skornya 29, salah satu anak meninggalkan rumah, skornya 29, masalah dengan keluarga pihak istri atau suami, skornya 29. Nah, Anda bisa lihat di chart, nomor 25 itu prestasi pribadi yang menonjol, skornya 28, suami atau istri berhenti bekerja, 26, memulai atau menyelesaikan pendidikan, 26, perubahan dalam kondisi hidup, 25, mengubah kebiasaan hidup, 24, bertengkar dengan atasan, 23, perubahan jam maupun aturan kerja, itu skornya 20, pindah tempat tinggal, skornya 20, pindah sekolah, ada skornya juga 20, perubahan kebiasaan dalam cara rekreasi, kalau biasanya rekreasi, ini tidak rekreasi lagi, skornya 19, penggantian tugas-tugas keagamaan, biasanya jadi ketua Jumat, sekarang tinggal jadi diakon, skornya 19, perubahan dalam kegiatan sosial, 18, utang dalam jumlah kecil, 17, perubahan dalam kebiasaan tidur, biasanya tidak punya anak tidur cepat, sekarang memiliki anak kecil, tidur larut malam, makanya dia dapat skor 16, perubahan dalam kegiatan acara keluarga 15, perubahan dalam kebiasaan makan 15, kemudian berlibur juga menambah beban stres, dia ada skor 13, kegiatan hari raya ada skor 12, dan pelanggaran hukum yang ringan, jadi kalau ditilang dia dapat skor 11. Nah, kalau Anda menjumlahkan, Anda lihat di dalam chart ini, ada berapa yang menjadi stresor dalam hidup Anda. Jadi ada berapa faktor stres yang terjadi dalam hidup Anda hitung skornya, dan Anda dapat melihat bahwa kalau skor Anda di bawah 200, berarti beban hidupmu tidak terlalu besar. Jadi Anda tidak terlalu beresiko mengalami stres karena stresor. Tetapi kalau Anda punya skor di atas 200, berarti beban hidupmu tinggi. Dan apabila skornya di atas 350, maka beban hidup Anda sangat-sangat tinggi, atau satuan perubahan hidupnya betul-betul tinggi. Anda punya risiko yang tinggi untuk mengalami bukan hanya stres, bukan hanya depresi atau gangguan mental, tapi juga mengalami masalah-masalah kesehatan lainnya, seperti kecelakaan, masalah jantung, masalah pembuluh darah, dan sebagainya. Itu kalau kehidupannya penuh dengan stresor atau pemicu stres. Nah, apa gejala yang dialami oleh orang yang punya gangguan mental? Ini saya hanya memaparkan gejala-gejala awalnya, karena kalau gejala-gejala lanjutnya tentunya Anda sudah jelas melihat orang dengan kegilaan dan gangguan, biasanya itu harus ditangani oleh profesional ya, psikolog atau psikiater. Tetapi kalau gejala-gejala awal yang kadang-kala dilewatkan oleh orang karena merasa itu bukan gangguan, itu biasa dalam kehidupan, tekanan hidup saya terlalu tinggi, jadi ya begitulah responnya. Padahal sesungguhnya sudah ada gangguan yang terjadi, tapi kadang-kala kita deny, kita menganggap itu biasa, kita menyangkal itu sebagai satu gangguan, yaitu misalnya kesedihan yang mendalam tanpa sebab. Jadi kalau ibu-ibu Anda mengalami, wah saya selalu sedih, ini tidak tahu apa masalahnya, tapi kenapa perasaan saya sedih sekali terus-menerus, itu bukan satu hal yang biasa ya. Anda harus mewaspadai kemungkinan Anda mulai masuk masalah gangguan mental. Kemudian Anda merasa selalu khawatir yang berlebihan. Aduh, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan itu begitu. Pikiran Anda penuh dengan kekhawatiran yang berlebihan, yang sampai mengganggu aktivitasmu, itu juga bukan lagi kekhawatiran yang biasa. Kalau dia sudah khawatir berlebihan dan terus-menerus, maka kemungkinan Anda sudah mengalami gangguan dalam mengatasi tekanan hidup, artinya Anda mengalami gangguan mental. Kemudian perubahan suasana hati yang cepat, mudah sedih dan mudah marah. Tiba-tiba tidak ada sebab yang jelas, tiba-tiba marah, dalam segala keadaan marah.
maka itu juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kemungkinan gangguan mental. Tidak bisa tidur atau insomnia, gangguan tidur. Anda atau kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi. Itu tanda gangguan juga ya. Kekurangan energi atau lemas kronik. Kalau Anda tidak bisa punya tenaga lagi untuk melakukan aktivitas setiap hari, Anda tidak punya semangat lagi untuk bekerja, tidak punya semangat untuk ke dapur, tidak semangat untuk mengurus anak. Bisa jadi itu ada gangguan, bisa juga cuma lelah kronik, tapi bisa juga itu ada gangguan. Kemudian kehilangan gairah beraktivitas, merusakkan benda-benda untuk melampiaskan emosimu, dan sampai-sampai tidak mau berkontak dengan orang lain, cuma mau mengurung diri, meratapi diri di kamar atau di tempat mana Anda merasa ingin meratap. Kadang-kala kehilangan pemikiran, kemudian mulai berjalan sendiri ke tempat di mana Anda mau tuju, Anda tidak tahu, dan tiba-tiba Anda tidak sadar sudah berada di tempat itu. Nah, kalau Anda mengalami gejala-gejala seperti itu namanya lose insight, kehilangan pemikiran, maka kemungkinan Anda sudah mengalami gejala gangguan jiwa yang mulai beralih dari yang ringan ke tahap lanjutan. Jadi kalau sudah mulai hilang ingatan, hilang pikiran, tidak punya kesanggupan lagi untuk membedakan fakta dengan yang kenyataan dengan yang cuma ilusi, itu sudah memasuki gangguan yang berat, gangguan mental yang berat. Nah, mengapa perlu membentuk dan memelihara kesehatan mental? Karena seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa stresor atau hal-hal yang memicu gangguan mental itu sebagian besar tidak dapat diubah. Anda harus hadapi hal-hal itu. Tetapi yang menentukan kesanggupan Anda untuk menangkal stresor, itulah yang disebutlah ketahanan mental atau kelenturan emosi. Kemampuan menangkal mengendalikan stresor disebut kelenturan emosi. Jadi meskipun stresornya banyak, meskipun faktor stresmu besar, tetapi kalau emosimu sanggup menahannya, Anda tidak akan mengalami gangguan. Jadi penting sekali untuk membentuk ketahanan mental atau kelenturan emosi. Itulah yang mau saya bagikan lebih utama pada malam hari ini. Bagaimana membentuk ketahanan mental dan kelenturan emosi yang jauh lebih fleksibel sehingga Anda mampu menghadapi banyak masalah tanpa perlu mengalami gangguan mental. Nah ini, bagaimana memelihara kesehatan mental? Tentunya pertama, pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat bukan cuma memelihara kesehatan fisik, tetapi itu juga memelihara kesehatan mental, memelihara kesehatan pikiran. Kita sudah tahu banyak tentang pola hidup sehat ya, makan makanan sehat, makan tepat waktu, makan teratur, kemudian tidur dengan baik, 6-8 jam sehari, karena menurut Andrew McClintock, Dr. Andrew, dia bilang bahwa kualitas tidur yang buruk dalam jangka waktu yang lama akan mengganggu mental. Kemudian minum air putih yang cukup 8-10 gelas sehari karena dehidrasi akan memperburuk stres. Kemudian berolahraga. Berolahraga ini akan mengaktifkan yang namanya serotonin. Terus mengaktifkan human growth hormone. Dan ini sangat baik untuk memberi mood ya, memberi mood yang baik, kemudian mengelola kortisol, mengelola hormon stres kalau kita berolahraga dengan baik. Sehingga kalaupun muncul stresor, hormon stres itu yang keluar akan dikelola dengan baik oleh tubuh. Kemudian sinar matahari yang cukup. Ternyata sinar matahari juga mengaktifkan serotonin, membangkitkan mood yang baik. Kemudian udara yang baik, menghirup udara segar di tempat-tempat yang terbuka itu sangat baik untuk mengendalikan pikiran, sangat baik untuk mengusir kekhawatiran
dan merilekskan otak. Dan hindarilah kopi, rokok, alkohol, narkoba, atau narkolema, narkotika lewat mata ya, tontonan-tontonan pornografi, dan tontonan game-game juga, karena itu sangat membebani pikiran. Itu sangat memiliki potensi untuk merusak mental. Nah, ada makanan-makanan yang ternyata bisa memperkuat saraf. Jadi, saya anjurkan kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Kacang-kacangan, polong-polongan. Di tempat saya ini banyak kacang kenari. Mungkin di tempat Anda juga ada kacang badam, kacang mente, kacang pinus, air cheese, dan lain-lain. Kacang-kacangan. Ini kayak asam amino esensial, kayak vitamin B1, B6, magnesium, kalsium, fosfor, dan itu sangat baik untuk saraf. Kemudian padi-padian utuh, itu sumber karbohidrat yang baik, fosfor, zat besi, B6. Terus kalau di negara barat mungkin oat ya, Quaker oat, tapi kita mungkin dalam bentuk Quaker oat sekarang di sini. Kemudian ada alpukat, buah yang baik untuk saraf itu alpukat ternyata, dari yang saya baca. Terus ada markisa, pisang, sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran hijau, dan yang banyak mengandung vitamin B1, vitamin B6, asam folat. Nah, sedangkan makanan yang melemahkan saraf itu lebih memperburuk stres, itu di baris pertama adalah gula putih ya. Bagi kita yang pencinta manis-manis, kue-kue, coklat, es krim, minta maaf, tetapi makanan-makanan yang demikian memperburuk stres, memudahkan stres. Banyak orang mengalihkan rasa stresnya dengan makan. Itu akan menimbulkan malah lingkaran setan namanya. Semakin Anda stres, Anda makan gula berlebihan, gula itu akan menambah stres. Jadi, saya sarankan buat Anda yang punya tekanan hidup yang besar, jangan melarikan diri pada makanan manis-manis. Ada buah-buahan, sebaiknya Anda ganti makanan-makanan manis itu dengan manisan dari buah-buahan. Kemudian ada lemak jenuh ya. Lemak jenuh juga memperburuk saraf, memperburuk aliran darah, lebih membuat orang jadi stres. Jadi daging, telur, terus ikan. Anda harus seleksi baik-baik mana yang tinggi lemak jenuhnya, sebaiknya Anda hindari goreng-gorengan ya. Kemudian minuman perangsang, minuman beralkohol, produk susu dan keju, dan bahan makanan olahan. Ini semua sangat melemahkan saraf dan tentunya memperburuk ketahanan mental kita kalau saraf kita lemah. Nah, ada latihan perilaku. Ini kalau Anda mau membentuk mental yang baik, maka perlu dibuat latihan perilaku. Yaitu latih untuk pertama, berpikir positif dan optimis. Kedua, ekspresikan kasih. Ketiga, selalu bersyukur. Keempat, mengampuni. Kelima, percaya kepada Allah dalam bentuk beribadah dan berdoa. Nah, apa dasar yang membuktikan bahwa pembentukan perilaku sehat ini sangat membantu ketahanan mental, dapat memelihara kesehatan mental. Nah, ini ada penelitiannya, saudara-saudara. Jadi, berpikir positif dan optimis terbukti membuat seseorang akan lebih baik untuk mengelola masalah dalam kehidupannya dan lebih baik untuk mencari jalan keluarnya. Nah, ada seorang peneliti namanya Wendy Suzuki, dia seorang ahli saraf. Dia memberikan latihan harian. Jadi dia memberikan tips latihan harian bagaimana untuk membentuk pikiran positif dan optimis. Dan ada 6 langkah yang dia sarankan. Pertama, visualisasikan hasil positif. Jadi ini latihan harian ya. Jadi ketika Anda membuat kegiatan sehari-hari, maka buat langkah-langkah ini. Pertama, visualisasikan hasil positif. Jadi berpikir bahwa hasil kerjaku hari ini pasti akan
baik, pasti akan positif. Oh, kalau saya memasak, misalnya sebagai seorang ibu, saya memasak, oh pasti ini hasilnya enak. Terus kalau saya mau bikin pekerjaan ini, oh pasti ini akan bisa berhasil baik. Jangan pernah memvisualisasikan yang negatif. Jadi jangan berpikir gagal. Berpikir dulu, wah saya hari ini pasti berhasil. Kemudian kedua, ubah kecemasan menjadi kemajuan. Jadi memang respon stres itu seperti rasa takut, khawatir, terus marah, itu pada dasarnya adalah respon untuk membuat orang sigap dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi ancaman hidupnya. Sesungguhnya dibentuk demikian itu respon stres. Jadi misalnya kalau dia dengan dia emosi, dia akan dengan dia marah ya, dia akan lebih kuat hormon-hormonnya untuk berespon terhadap masalah. Jadi dia akan lebih kalau dia menggunakannya secara positif, maka dia akan lebih diuntungkan sebenarnya. Contoh saya ya, saya kalau marah biasanya saya akan alirkan kemarahan saya dengan mencuci, menyetrika, mengatur rumah, dan membuat pekerjaan saya menjadi lebih cepat karena saya melakukannya dengan kekuatan emosi. Jadi, kita harus mengubah sesuatu kecemasan menjadi kemajuan. Misalnya itu tadi, rasa marah dialirkan untuk membuat hal-hal yang jauh lebih cepat dan yang lebih baik. Kemudian misalnya Anda bisa merasa khawatir. Rasa khawatir akan membuat Anda membuat satu perencanaan yang matang. Karena Anda, khawatir ini gagal dalam hal ini, dan hal ini. Anda khawatir ini akan membuat Anda membuat satu rencana yang lebih matang. Jadi Anda sudah bisa membuat backup plan untuk banyak rancangan-rancangan hidupmu. Jadi khawatir yang sesungguhnya itu bisa berbahaya kalau berlebihan, Anda ubah menjadi sesuatu yang lebih memperkuat kemampuanmu untuk menangani masalah hidup. Jadi ubah kecemasan jadi kemajuan, itu menurut Wendy Suzuki. Kemudian coba melakukan hal baru. Jadi jangan begitu takut terhadap resiko. Coba melakukan hal baru. Ini belum pernah saya buat. Saya mau coba. Jangan takut menghadapi resiko. Tapi perhitungkan resikonya. Anda jangan terlalu membatasi dalam melakukan aktivitas hidup dengan hal-hal yang sudah biasa Anda lakukan. Itu coba membuat hal yang baru akan membuat Anda lebih terlatih untuk tahan secara mental. Kemudian dia menyarankan ada yang namanya self-tweeting. Buat penyemangat diri yang positif. Jadi buat misalnya Anda yang hobi di Facebook atau Twitter, pagi-pagi Anda buat kutipan-kutipan yang menyemangati dirimu. Apakah dalam bentuk ayat-ayat boleh, segala perkara tentang dia yang memberi kekuatan kepada. Buat itu, boleh juga Anda tempel di rumahmu, dan itu akan membuat Anda jauh lebih sanggup untuk melakukan tugasmu dengan lebih baik. Jadi semangati diri dengan, saya anjurkan dengan ayat-ayat bagus. Kemudian yang kelima, terhubunglah dengan orang-orang yang positif. Jadi kalau Anda terhubung dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberi dukungan, itulah sebabnya penting membentuk kelompok peduli, care group. Dengan orang-orang yang positif ini, Anda bisa share masalahmu dan pasti akan mendapat feedback yang positif. Kalau ada orang-orang yang punya cara berpikir negatif, sebaiknya Anda hindari untuk sangat-sangat berkontak erat dengan orang-orang yang demikian. Nah, keenam yang dia sarankan adalah menikmati alam. Habiskan waktu bersama. Jadi di alam akan melihat banyak hal yang merelaksasi. Jadi kalau Anda lihat kehijauan pohon, sungai yang mengalir, mungkin angin sepoi-sepoi di pinggir laut, itu sangat merelaksasi. Makanya dalam kegiatan sehari-hari, punyalah waktu untuk merelaksasi dirimu dengan alam. Itu menurut
Dr. Suzuki. Nah, ada tadi itu cara membentuk pikiran yang positif. Nah, ini ada cara yang lain, yaitu ekspresikan kasih. Saya senang dengan cara membentuk mental yang ini, yaitu ekspresikan kasih. Jadi kalau Anda mau punya self-esteem, punya penghargaan diri yang lebih besar, maka Anda harus sanggup untuk menghargai orang lain. Tunjukkan penghargaan pada orang lain, tunjukkan kasih kepada orang lain, maka Anda akan lebih merasa dikasihi dan dihargai juga kalau Anda sering menunjukkan kasih. Karena orang yang menunjukkan kasih, membagi kasih, dia akan tentunya memperoleh feedback kasih. Nah, menurut Pena Inspirasi bahwa kesenangan karena melakukan kebaikan kepada orang lain menghasilkan perasaan gembira yang memancar ke seluruh saraf, memperlancar peredaran darah, dan menambah kesehatan pikiran dan jasmani. Jadi bukan cuma pikiran yang akan terpengaruh, tapi juga secara fisik Anda akan dipengaruhi kesehatanmu jika engkau senang melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini perasaan gembira itu katanya akan menjalar ke seluruh saraf dan memperlancar peredaran darah, menambah kesehatan pikiran dan fisik. Jadi mari sebagai perempuan kita lebih sering menunjukkan kasih kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada orang-orang sekitar kita, dan tentunya menunjukkannya dengan cara yang benar. Jangan menunjukkan kasih pada pasangan orang lain secara berlebihan. Itu tentu tidak saya anjurkan ya. Dalam cara yang benar. Kemudian selalu bersyukur. Jadi yang ketiga dari berpikir positif, optimis, mengekspresikan kasih. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Nah, membiasakan rasa syukur di dalam hati secara harian, jadi setiap hari bersyukur, menghasilkan kondisi positif dalam kewaspadaan, antusiasme, kepastian dalam mengambil keputusan, perhatian dan energi yang lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukannya. Ini hasil penelitian ya. Kondisi ini menunjukkan hal yang sama untuk setiap grup yang diteliti, baik itu orang muda, setengah baya, maupun orang tua. Jadi kalau kita melatih diri untuk bersyukur, maka itu kan sangat membantu ketahanan mental kita, akan memelihara kesehatan mental kita. Kemudian, mereka melakukan percobaan pada sampel yang menderita penyakit neuromuskuler ya, penyakit otot maupun saraf sekaligus. Pengaruh rasa syukur selama 21 hari membuat mereka mengalami peningkatan positif dalam mood, jadi mood mereka, perasaan mereka menjadi lebih baik, merasa lebih dekat dengan orang lain, lebih optimis dalam menilai hidup, dan bisa tidur dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Jadi pengaruh ini rasa syukur. Pengaruh sekali mengucap syukur terhadap kesehatan mental. Ada banyak faktanya, saya ambil 2 saja. Kemudian ini, salah satu yang menjadi beban mental seseorang adalah rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Apakah bersalah karena dosa masa lalunya, bersalah kepada orang lain. Dan ini beban mental yang sangat besar yang bisa menyebabkan depresi. Itulah sebabnya mengampuni dan rasa diampuni itu akan menjadi satu cara untuk memperkuat mentalmu. Dari penelitian Profesor Carl Thoreson, dia adalah seorang pakar pendidikan dan psikologi dan maupun psikiater dari Stanford University. Dia meneliti tentang stres, depresi, ketakutan, dan gejala-gejala fisik. Dia menyimpulkan bahwa pengampunan adalah sebagai satu alat pencegah yang berkuasa, apakah dalam masalah kesehatan fisik maupun mental. Di mana bukan hanya dalam tekad, tapi juga praktek sebagai satu-satunya jalan di mana manusia mendapatkan manfaat tak tertandingi. Respon balik yang diterima selama pengampunan menyanggupkan mereka memperbaiki usaha-usaha mereka untuk kesehatan yang lebih baik. Jadi efek dari mengampuni maupun diampuni ini sangat baik sekali terhadap kesehatan mental. Makanya
dalam pembahasan ini saya menghimbau buat mereka yang masih punya konflik dengan tetangga, konflik dengan orang-orang di sekitarmu, kalau mau mentalmu jauh lebih baik, oke, lakukan ini, mengampuni. Dan yang kelima adalah percaya kepada Allah. Dalam pernyataan dari seorang psikiater, Arthur Kornhaber, dia mengatakan bahwa meniadakan Allah dalam satu konsultasi kejiwaan adalah suatu bentuk penyelewengan dalam hidup ini. Karena spiritualitas adalah keajaiban, sukacita, dan seharusnya tidak ditinggalkan di pintu klinik. Jadi seorang psikiater, dia menyatakan bahwa Allah harus disertakan dalam konsultasi masalah kejiwaan. Kemudian dari penelitian Dr. B. Larson dan Dr. Susan Larson, dan ditulis dalam American Journal of Psychiatry, berdasarkan partisipasi pada perayaan agama, dukungan sosial, doa, dan keyakinan kepercayaan terhadap Allah, didapati bahwa 92% dari kajian-kajian yang dipublikasikan, jadi ada banyak penelitian yang sudah dibuat, dipublikasi, 92% beri bukti bahwa berpartisipasi pada perayaan agama, dukungan sosial dan doa maupun keyakinan kepercayaan terhadap Allah akan memberi dampak positif terhadap kesehatan. Bukan cuma mental, tapi juga kesehatan fisik. Luar biasa ini. Luar biasa sekali. Bahkan saya tidak menulis ini, tapi ada seorang psikiater yang ateis, dia memberi kesimpulan bahwa percaya kepada Allah merupakan satu penolong mental yang sangat luar biasa. Padahal dia itu ateis. Dan dia menyimpulkan bahwa percaya kepada Allah adalah penolong kesehatan mental. Kemudian ada laporan lain. Mereka membuat konferensi tahun 1995 di Harvard Medical Institute, dan mereka mempublish dalam Internal Medicine Unit bahwa menghadiri kebaktian di gereja secara teratur setiap minggu, membaca Alkitab setiap hari, dan kehidupan sembahyang atau berdoa yang terus-menerus adalah merupakan pengobatan yang luar biasa bagi pikiran, tubuh, dan jiwa. Ternyata bukan cuma memelihara mental, tapi ini juga menyembuhkan pikiran, tubuh, dan jiwa apabila kita percaya kepada Allah, kemudian ke gereja, membaca Alkitab, berdoa, dan beriman. Ya. Jadi memelihara kesehatan mental itu sebenarnya sederhana. Saya memberikan 8 kesimpulan di sini untuk memelihara kesehatan mental, yaitu pertama, hidupkan pola hidup sehat. Kedua, perbanyak makanan yang memperkuat saraf. Gampang, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian hindari makanan, minuman yang melemahkan saraf. Tadi alkohol, daging, atau lemak, gula, dan yang lainnya. Makanan-makanan olahan juga ya. Terus selalu berpikir positif dan optimis. Kelima, ekspresikan kasih. Keenam, selalu bersyukur. Ketujuh, mengampuni. Dan kedelapan, percaya pada Allah. Saya kira ini sederhana untuk dilakukan dan dapat dibuat oleh setiap wanita. Yang penting Anda mau untuk memelihara kesehatan mentalmu, maka lakukan tips ini, petunjuk-petunjuk ini, dan saya percaya Anda akan memiliki kelenturan emosi yang lebih kuat, ketahanan mental yang lebih kuat, akan lebih sanggup menghadapi tekanan-tekanan kehidupan dalam bentuk apapun. Nah, satu statement Alkitab berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Satu pernyataan ini saja dapat membuat kita punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Karena dengan Tuhan tidak ada perkara yang tidak bisa ditanggung. Segala perkara dari Tuhan dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Baik,
Sangat luar biasa pembahasan yang sudah dokter sampaikan. Saya percaya sahabat live sekalian sudah banyak belajar ya dari pemaparan materi yang sudah diberikan. Dokter, saya penasaran bagaimana untuk membedakan ya dokter capek berlebihan atau sudah mengarah ke gangguan mental. Mengingat gejala-gejalanya mirip dan juga sebagai seorang wanita cenderung sering ya yang namanya moody. Katanya oh udah biasa. Bagaimana membedakannya dokter? Oke, pada kondisi kelelahan kronis atau capek berlebihan yang bisa juga membuat Anda moody, terus rasa lemas, tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, mau tidur-tiduran saja, kadang-kala terganggu tidurnya juga kalau capek ya. Tetapi pada orang yang capek berlebihan, dia akan suka dirangsang dengan respon-respon tertentu, misalnya rekreasi yuk, supaya healing katanya, healing. Oke, kita rekreasi, misalnya pergi ke alam, bercerita dengan orang-orang lain yang memperkuat perasaannya, dia merasa senang. Tetapi pada orang-orang dengan yang masuk ke gangguan kejiwaan atau gangguan mental, maka rekreasi tidak menarik dia. Kemudian berkonsultasi dengan orang-orang yang bisa menolong dia juga sesuatu yang tidak menarik bagi dia. Dia akan merasa bahwa segala hal itu terlalu menekan dirinya, jadi apapun yang berusaha untuk mengubah moodnya akan dia tolak. Jadi kalau Anda sudah merasa saya ini tidak mau ditolong lagi, ini sudah menjadi penyakit, ini gangguan saya, ini masalah saya tidak mau cari pertolongan lagi, maka sesungguhnya Anda sudah berada dalam kondisi gangguan mental. Makanya itu penting sekali jika di sekitar kita ada orang-orang yang bisa peka. Karena orang-orang yang mengalami gangguan mental depresif itu dia tidak sadar bahwa dirinya mengalami depresi. Kemudian dia tidak punya keinginan untuk memperbaiki dirinya, tidak punya keinginan untuk mencari jalan kesembuhan, karena bagi dia itu bukan penyakit. Makanya orang-orang di sekitarnya lah yang harus peka terhadap masalah yang dialami oleh sahabat atau keluarga kita. Kalau lihat, wah ini dia tidak mau mencari jalan keluar lagi dari masalahnya, dia sudah stuck dengan kehidupannya, malah dia memilih untuk mengundurkan diri dari masyarakat. Orang-orang seperti itu harus ditolong. Jadi saya punya kasus teman yang demikian. Jadi keluarganya menganggap ya ini biasa, dia ya biasalah masalah remaja, jadi mungkin dia menarik diri biasa. Lama-lama kelamaan dia nanti ditolong ketika dia sudah berbicara sendiri, ketika dia sudah berontak. Wah, nanti orang sadar ketika sudah masuk fase berat. Itulah sebabnya penting sekali untuk dapat mendeteksi fase gangguan ringannya. Kalau sudah ada masalah-masalah itu, haruslah cari pertolongan. Pertama, pertolongannya itu bisa dalam bentuk dukungan sosial. Jadi kalau lihat, ini masalah berat, kayaknya dia nggak bisa tanggung ini, sahabat saya punya masalah yang demikian. Anda sebagai seorang yang punya respon positif, coba berkomunikasi dengan dia, beri penguatan, doakan dia, jangan biarkan dia tenggelam dalam masalahnya sendiri. Kalau Anda lihat bahwa wah ini sudah mengganggu tidurnya, misalnya dia betul-betul tidak tidur selama berhari-hari, mengganggu makannya, dia tidak makan selama berhari-hari, tubuhnya sudah tidak dirawat, dia sudah kelihatan mengabaikan dirinya sendiri ya, tidak mau mandi, tidak mau menyisir lagi, cuma di kamar terus mengurung diri, Anda harus memanggil bantuan profesional. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu sebenarnya dia sudah mengalami depressive disorder. Kalau dia sudah mengabaikan dirinya sendiri ya, itu harus bantuan profesional.
ke psikolog atau psikiater. Dan ingat, orang itu tidak akan mencari bantuan. Maka penting sekali orang-orang di sekitarnya yang menolong dia. Baik dokter, dengan kata lain bukan hanya wanita itu yang harus dengar ya. Jadi lingkungan keluarga juga penting untuk mengetahui ciri-ciri dari stres seorang wanita. Sangat penting, sangat penting. Dukungan keluarga, dukungan sosial itu penting sekali untuk kesehatan mental. Makanya tadi salah satu tipsnya itu ekspresikan kasih. Kalau anak-anak yang lebih dikasihi, anak-anak yang lebih disupport oleh orang tuanya, itu akan menunjukkan kekuatan mental yang lebih kuat daripada anak-anak yang diabaikan, atau apalagi anak perempuan ya, yang dibiarkan tumbuh sendiri. Dia punya ketahanan mental yang lebih rentan dibandingkan yang punya support sosial dari keluarga atau orang-orang dekat. Baik dokter. Dokter, tadi juga dokter sempat sebutkan sehubungan dengan kelenturan emosi ya dokter. Kelenturan emosi tentunya berbeda-beda dari wanita satu dengan wanita yang lain. Kemudian kelenturan emosi seperti yang dokter sebutkan tadi, bagaimana kita dapat mengukur dokter kemampuan kelenturan emosi kita ini sudah di batas optimum seperti itu, sudah di limit teratas. Apa kita harus push on atau kita mundur sedikit seperti itu? Bagaimana kita mengetahuinya dokter? Oke, sebenarnya ada kuesioner kelenturan emosi yang saya tidak paparkan di sini, tapi ada kuesionernya. Kalau ada mungkin yang berminat boleh menghubungi saya. Jadi di situ di kuesioner itu ada Anda menjawab respon-respon terhadap permasalahan dan kemudian akan dihitung skornya. Orang yang, tapi kalau garis besarnya saja, bahwa orang yang sanggup untuk membuat solusi cepat terhadap masalahnya, dia punya kelenturan emosi yang lebih tinggi, yang lebih besar. Misalnya begini, untuk hal yang sederhana saja ya. Misalnya orang diundang ke depan, kalau dia takut sampai gugup sekali untuk maju ke depan, sesungguhnya dia punya kelenturan emosi yang agak rendah dibandingkan orang yang dengan mudah dia tampil ke depan dan dengan berani. Itu kelenturan emosinya lebih tinggi. Terus orang yang misalnya di kasir, ini gampang sekali, di kasir dia ketinggalan dompet, jadi waktu membayar dia ketinggalan dompetnya. Jadi orang yang kelenturan emosi tinggi, dia akan tenang saja, dia akan maaf, saya tertinggal, dan dia akan cari solusi untuk menyelesaikannya. Tapi orang yang kelenturan emosinya rendah, dia akan langsung gugup, mungkin gemetaran, dan kemudian kebingungan, pucat, bahkan ada yang mungkin bisa pingsan dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, orang yang mudah panik dengan masalah-masalah yang dia hadapi, itu berarti dia punya kelenturan emosi yang rendah. Tapi orang yang kuat menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, dia tetap tenang menghadapi masalahnya dan mampu membuat jalan keluar yang cepat terhadap masalah yang dihadapinya, itu jelas menunjukkan orang itu punya kelenturan emosi yang tinggi. Baik dokter, tapi kita tetap harus hati-hati ya dokter, jangan-jangan kita pikir masih mampu kemudian ternyata sudah tidak dan terlambat ya dokter. Baik dokter, sehubungan dengan statement keahlian wanita adalah multitasking ya, berbeda dengan lelaki. Kemudian menurut dokter, apakah statement ini justru memberikan tambahan rentan stres kepada wanita, atau ini merupakan statement yang benar dan kemudian ini harus diakui sebagai talenta dari wanita? Oke, jadi betul sekali pernyataan host tadi bahwa ini punya dua sisi ya. Ini punya dua sisi, karena wanita multitasking, dia rentan untuk mengalami stres atau dia punya banyak sekali tekanan kehidupan. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga membentengi wanita dengan kesanggupan untuk menghandle beberapa pekerjaan sekaligus. Dan itu kesanggupan dikaruniakan dari Tuhan dengan
kepekaan. Kita punya hormon-hormon yang sangat membantu kita untuk peka dan bekerja di banyak sisi sekaligus. Jadi di satu sisi itu punya nilai kerugian karena saya mudah untuk terpapar dengan stresornya banyak. Tapi di sisi lain juga itu memberikan keuntungan karena kelenturan emosi seorang wanita sesungguhnya sudah diciptakan lebih besar daripada pria. Hanya tergantung Anda mengasah. Jadi ini mengasah kelenturan emosi itu yang penting sekali. Hanya saja itu yang harus dibentuk dari kecil. Kadang kalau orang tua lupa bahwa dia bertanggung jawab untuk mengasah kelenturan emosi dari anak. Contoh anak-anak yang berlari kemudian jatuh, atau orang tua begitu proteksi terhadap hal-hal yang dapat menyangkut keselamatan dirinya, sehingga dia biasanya tidak membuat keputusan sendiri. Jadi biasanya orang tua yang bantu dia dalam setiap keputusannya. Oh dia masih kecil, jadi oke, kita bikin. Oh ini dia tidak bisa bikin, harus orang tua. Tanpa Anda sadar, Anda sedang membentuk anak dengan kelenturan emosi yang sangat rendah. Karena dia tidak bisa, ingat, kesehatan jiwa adalah kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup, masalah hidup. Kalau Anda tidak latih dari kecil, maka tentunya kesanggupannya untuk mengatasi tekanan hidup akan rendah. Itulah sebabnya orang tua sebaiknya menolong anak pada saat genting saja. Artinya ketika dia betul-betul tidak bisa menolong dirinya, di situ Anda berikan pertolongan. Tapi di banyak kesempatan harusnya berikan ruang buat anak-anak dapat memikirkan solusi apa yang dia bisa buat untuk masalah-masalah hidupnya teristimewa, masalah yang dia timbulkan, ya. Jadi itu salah satu cara untuk melatih kelenturan emosi anak. Dan tentunya pelajaran-pelajaran firman dari kecil, ya, latih berdoa dari kecil, itu sangat membentuk kelenturan emosi dari seorang anak dan akan membawanya pada ketahanan mental yang kuat di saat dia dewasa. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Nanti kita sambung lagi dokter, masih dalam topik kesehatan mental wanita. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Grace. Dokter, ada dua jenis dari mental disorders ini, yaitu anoreksia dan bulimia. Bagaimana membedakannya? Karena sama-sama ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan mental dan makanan ya dokter. Bagaimana? Oke. Jadi ini gangguannya namanya eating disorder ya. Gangguan makan. Kalau pada anoreksia, orangnya sangat selektif untuk makan. Tujuannya keduanya terganggu dalam hal makan. Mereka berusaha untuk melangsingkan tubuhnya. Mereka merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya, jadi berusaha untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Tetapi bahkan hal yang ideal yang mereka anggap itu sudah berlebihan. Artinya berat badannya sudah di bawah indeks massa tubuh, mereka masih merasa tidak ideal. Jadi itu gangguan pada remaja yang bermasalah dengan penampilannya.
sekarang kan standarnya adalah body Korea. Body Korea rata-rata di bawah indeks massa tubuh. Makanya anak-anak muda, wanita-wanita muda berusaha menurunkan beratnya secara ekstrim. Dan kemudian pada kondisi anoreksia, mereka menurunkan berat badannya dengan cara tidak makan makanan yang dianggapnya berkalori tinggi. Akhirnya lama dia tidak makanan apa. Lama-lama ketika dia makan sepenggal kecil makanan, dia merasa bahwa makanan itu akan menaikkan berat badannya. Sehingga bahkan pada makanan-makanan kecil saja dia akan hindari. Akhirnya menyebabkan kekurangan energi protein, betul-betul jadi kurus, terus dia ganggu mentalnya, mengganggu pertumbuhan fisiknya kalau dia masih remaja ya, dan terakhir bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau pada anoreksia anak-anak itu tidak makan sama sekali, tetapi pada bulimia mereka tetap suka makan, jadi mereka akan bahkan dalam jumlah besar, tapi kemudian sesudah makan mereka akan memuntahkannya. Jadi akan usaha keras untuk menguranginya. Jadi orang makan tapi kemudian memuntahkannya, dan kemudian dia akan merasa sangat menyesal ketika sudah muntah. Dia akan mengalami penyesalan yang mendalam, kenapa saya sudah makan ya. Itu mentalnya, itu disebut bulimia. Jadi bedanya anoreksia sama-sama menurunkan berat sampai mengganggu mental, tetapi yang satu tidak makan sama sekali, atau makan dalam jumlah yang sangat-sangat kecil di bawah kebutuhan kalori, sedangkan yang satu dia makan tetapi bulimia, dia makan tapi memuntahkannya. Dan kedua kasus ini pertama cuma mengancam fisik, lama-lama mengancam jiwa. Baik dokter, tidak normal ya, tetap dua-duanya ya dokter, tidak wajar. Baik dokter, dokter sempat sebutkan untuk terlihat seperti wanita-wanita Korea. Saya teringat sehubungan dengan pencegahan tadi, dokter sempat sebutkan hindari narkolema atau narkotika mata. Ya, bagaimana sehubungan dengan para wanita yang suka menurunkan stres katanya dengan menonton drama Korea? Apakah itu dapat benar-benar menolong mereka atau bahkan malah sebaliknya bisa membuat lebih stres sebenarnya dokter? Bagaimana tanggapan dokter? Oke, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan narkolema itu, narkotika lewat mata, adalah pornografi. Ya. Kebanyakan orang menjadi pecandu pornografi, dan pornografi itu merusak bagian otaknya, karena pornografi itu menghasilkan dopamin yang berlebihan, lebih besar daripada yang dihasilkan oleh narkoba. Nah, ada kondisi orang nonton film Korea, ya, sebagian mungkin menghasilkan, sebagian bisa menjadi narkolema karena sebagian dari film-film itu juga menjual daya tarik sensual. Jadi itu bisa di narkolema juga. Tapi di sisi lain juga itu ada orang menonton dengan dalih untuk memberi rileks, membuat dia lebih santai, untuk menyembuhkan mentalnya karena misalnya kelelahan kronik. Sesungguhnya menonton itu menambah kelelahan. Bukan cuma film Korea saja, menonton itu akan membebani otak. Coba Anda pada diri sendiri ya. Kalau Anda menonton, sesudah menonton, apakah Anda merasa fit? Biasanya orang sudah menonton, kalau diminta, ayo kerjakan ini, dia akan susah untuk mengerjakan. Apalagi kalau sementara menonton lalu disuruh. Dia akan dengan cepat menolak.
Artinya sesungguhnya orang yang menonton akan mengalami tambahan beban mental. Apalagi kalau yang ditonton itu tontonan atau film yang mengganggu, yang membuat baper. Nah, anak muda bilang membuat baper. Tontonan-tontonan yang demikian malah akan dibawa sampai tidur. Banyak anak muda yang suka karena baper dengan terbawa perasaannya dengan pemeran yang dia sukai di dalam sebuah film. Jadi sesungguhnya kalau berdalih bahwa itu menolong pikiran untuk lebih rileks, menurut pengalaman saya dan menurut banyak kesaksian orang bahwa sesungguhnya itu malah membebani pikiran. Belum lagi kalau menonton film Korea itu harus dalam hitungan jam yang panjang. Kadang-kadang kalau ada orang yang mau menghabiskan artinya harus menonton berjam-jam sampai pagi. Jadi itu sudah 2 kali membebani otak. Jadi membebani dalam hal apa yang ditonton dan membebani dalam melelahkan otak karena harus menonton selama berjam-jam. Saya rasa dalih untuk melepas stres dengan nonton itu kurang bijaksana, malah akan menambah stres. Baik dokter. Dokter, kemudian ada pertanyaan sehubungan dengan praktek-praktek atau istilah-istilah yang dikatakan wanita itu harus menghabiskan kata-kata kurang lebih 60.000 kata per hari. Jika tidak menghabiskan itu malah akan memberikan stres kepada wanita. Jadi harus disalurkan. Apakah ini mitos atau fakta, dokter? Ya. Sesungguhnya ada satu penelitian yang menyatakan bahwa apa yang engkau akan mempengaruhi pikiran. Jadi begini, ada penelitian yang bilang ketika seseorang misalnya diperhadapkan dengan rasa nyeri, kemudian dia statement, itu sakit sekali. Maka sebelum rasa nyeri itu dia alami, maka otaknya akan memberi sensasi rasanya, otak yang melahirkan sensasi nyeri itu akan lebih dahulu berespon terhadap apa yang dia katakan. Jadi ketika seseorang berkata nyeri, maka dia akan merasakan dia yang lebih hebat. Misalnya demikian ya. Jadi ketika orang banyak sebenarnya membicarakan masalahnya, maka otak akan menangkap masalah itu menjadi 2 kali lipat lebih berat. Jadi kalau dia sering membicarakan masalah. Sebaliknya, kalau orang sering membicarakan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang baik, seperti yang dikatakan tadi, bersyukur, apresiasi, memberi penghargaan pada orang lain, maka otaknya akan lebih rileks, akan menghasilkan hormon-hormon yang membuat saraf menjadi tenang, yaitu kalau kita dalam kondisi bahagia, kita dalam kondisi senang, akan dihasilkan endorfin. Dan kadang-kala senang yang diungkapkan dengan kata-kata itu akan merangsang pengeluaran endorfin yang banyak, membuat kita akan jauh lebih senang ketika rasa senang atau rasa syukur itu dikatakan. Jadi bagi yang harus menghabiskan 60.000 kata itu, tentunya efek terhadap mental itu tergantung. Kalau 60.000 kata itu dihabiskan dengan bersyukur, dengan memberi apresiasi pada orang lain, dengan menotong orang lain, dengan memberi dukungan, memberi penguatan, jadi kata-kata yang diucapkannya itu akan menguatkan dirinya, membuat dia mampu menghasilkan endorfin, membuat dia lebih senang. Jadi banyak itu akan membuat mentalnya senang. Tetapi kalau dia berkata gibah, hanya menjelek-jelekkan orang lain, kemudian dia membicarakan masalahnya, mengeluh dengan kehidupannya, penuh dengan keluh, maka hormon stres diaktifkan dan otaknya akan mengeluarkan
sensasi nyeri, kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak nyaman, dan tentu akan memberi beban pada mental. Baik dokter. Jadi tidak apa-apa orang menghabiskan 60.000 kata seorang wanita ya. Tapi bagaimana mengungkapkannya itu yang sangat penting terhadap mental. Kalau dia mengungkapkan dengan positif, katanya mau dikeluarkan itu positif, tentunya akan memberi hasil positif pada mentalnya maupun pada mental orang yang berbicara dengannya. Sebaliknya, kalau kata-katanya yang dikeluarkan negatif, berbentuk makian, keluhan, seluruh hal-hal yang jahat, maka tentunya itu akan merusak orang yang berkomunikasi dengan dia dan teristimewa, dapat mengganggu mentalnya sendiri. Baik, Jadi, dokter. bagi kita sebagai wanita yang misalnya senang berkata-kata, itu okay. Itu sangat merefleksi apa? Kita berkata-kata dengan positif. Baik dokter, dengan kata lain jumlah kata-kata itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat penting, tetapi kata-kata apa yang kita keluarkan positif atau negatif ya dokter. Dokter, satu lagi sebelum kita menutup pembahasan kita di malam hari ini, sehubungan dengan mengampuni dokter. Ada orang yang katanya mengampuni dengan tulus, tetapi ujung-ujungnya tidak mau lagi bertemu dengan orang itu, tidak mau berhubungan baik dengan orang tersebut lagi. Karena katanya untuk menghindari emosi negatif di kemudian hari, itu tidak bisa cegah orang itu untuk memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Jadi bagaimana, apakah tindakan seperti ini baik untuk mempengaruhi mental kita atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang sekali ya, karena ini dijaga oleh sebagian besar orang. Karena dalam hatinya dia merasa dia sudah mengampuni, tetapi dia tetap membentengi diri untuk jangan berkontak dengan orang itu dengan alasan takut disakiti lagi. Bagaimana menilai apakah Anda sudah mengampuni dengan baik atau tidak? Itu hanya dari kemampuan Anda berkontak dengan orang yang berbuat salah atau melukai Anda. Katakan Anda betul-betul mengampuni kalau ketika mendengar orang itu berbicara dengannya, berkomunikasi dengannya, tidak lagi memberi rasa dalam diri Anda, tidak lagi memberi efek sakit. Tetapi kalau seandainya Anda mengakui sudah mengampuni, tetapi mendengar nama orang itu Anda terganggu hatinya, berdebar, ada rasa tertusuk, rasa, apalagi kalau masih jengkel ya. Sesungguhnya pada dasarnya Anda belum mengampuni sepenuhnya. Itu masih mengganggu mental. Jadi dikatakan tidak mengganggu mental lagi apabila Anda bisa dengan baik dan orang itu tanpa melukai perasaan Anda. Itulah sebabnya butuh yang namanya tadi kelenturan emosi. Kalau kelenturan emosi Anda betul-betul kuat, maka disakiti pun Anda akan sanggup untuk berkomunikasi kembali dengan orang itu tanpa efek dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi boleh dikatakan kalau Anda merasa sudah sepenuhnya mengampuni, tidak mempengaruhi mentalmu lagi apabila Anda sudah bisa berinteraksi dengan orang itu seperti dahulu, seperti itulah sebabnya satu hal juga yang harus kita camkan bahwa memang mengampuni itu bukan perkara mudah. Mengampuni yang sesungguhnya itu menyangkut forgive and forget. Jadi mampu mengampuni dan melupakan segala kesalahan yang sudah terjadi. Tapi kalau masih dalam batas forgive, tidak bisa forget, Anda belum sepenuhnya mengampuni. Satu titipan saja bahwa untuk mengampuni sepenuhnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus sesungguhnya. Untuk kesanggupan mengampuni sesungguhnya
biasa seperti kita kurang bisa untuk melakukan. Kita butuh supranatural dari Roh Kudus, sanggupan dari Roh Kudus untuk mengubah pola pikir kita, sehingga kita bisa sepenuhnya mengampuni dan melupakan segala kesalahan yang terjadi sebelumnya. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Kita memang tidak bisa memisahkan ya kesehatan spiritual, kesehatan sosial, kesehatan fisik ya dengan kesehatan mental kita. Baik, untuk menutup pembahasan ini, terima kasih dokter dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya lagi tetapi sangat disayangkan kita dibatasi oleh waktu. Dan di akhir pembahasan kita di malam hari ini, saya ingin meminta dokter untuk mungkin sedikit memberikan closing statement, kata-kata yang penting untuk disimpan oleh sahabat live sekalian. Kami persilahkan dokter. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa masalah hidupmu mungkin tidak akan berakhir, tetapi Tuhan sanggup untuk memampukan menghadapi semua masalah. All things do in Him who strengthen me. Segala perkara dapat lakukan Dia menguatkan aku. Itulah sebabnya penting sekali untuk menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Tuhan. Saya kira solusi yang paling utama untuk setiap masalah mental ataupun setiap masalah kehidupan adalah Tuhan bersama-sama dengan engkau. Baik, amin dokter. Terima kasih untuk closing statement yang sangat menguatkan. Dan kita akan segera menutup pembahasan kita di malam hari ini. Kami ingin meminta kesediaan dari Dr. Grace untuk dapat menutup kita di dalam doa, dokter. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang sungguh amat baik, Allah yang luar biasa, yang merancangkan kami untuk sehat dan berbahagia. Percaya Engkau mau agar hamba-hambamu ini memiliki kekuatan mental yang baik, untuk dapat menolong orang lain, bahkan mendukung seluruh keluarga kami untuk dapat tetap kuat di dalam Engkau dan dipersiapkan sebagai warga kerajaan sorga. Kami mohon kesanggupan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan untuk memampukan kami semua kuat di dalam Tuhan dan siap untuk menghadapi kedatangan-Mu yang kedua kali. Teristimewa kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup yang dihadapi semua yang mendengarkan dan menikmati siaran. Kiranya Engkau mau memberikan kekuatan iman bagi mereka Tuhan dan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupannya. Kami percaya Tuhan, apabila Engkau berperkara, maka tidak ada yang tidak mungkin. Engkau dapat menjadi solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji penyertaan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu, untuk setiap jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, untuk menolong kami di wanita-wanita yang sehat dan kuat, yang dapat siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau yang mendengar dan menjawab kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dokter untuk pengorbanan waktu dan juga menjadi saluran berkat kepada kita semua tentunya di malam hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live yang sudah dengan setia mengikuti program kami hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, bisa langsung saja share video kami kepada sahabat maupun orang-orang yang Anda kasihi. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan di waktu yang sama
dengan topik menarik lainnya. Dan akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.